Selamat datang di video kami. Di sini kami akan memenuhi tugas mata kuliah pengantar aljabar abstrak. Nah, dalam video ini ada saya Clara Ajeng Sulistianingsih dengan NIM 1914141028 dan teman saya Jeffrensky Ngamakolong NIM 1914141009. Soal yang pertama, SA dengan himpunan A yang beranggotakan 1,2,3 yang dikenai operasi komposisi, maka tentukanlah apakah merupakan grup, kemudian apakah merupakan grup permutasi, dan kemudian apakah merupakan grup abelian. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, terlebih dahulu kita membuktikan keempat aksioma, yaitu aksioma yang pertama dia bersifat tertutup, yang kedua bersifat asosiatif, yang ketiga dia memiliki identitas, dan yang keempat dia memiliki inverse. SA di mana himpunan A beranggotakan 1, 2, 3. Ini maka banyak permutasi, ada 6. Dari mana? Dari 3 faktorial, yaitu 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Sehingga anggota himpunan SA ini ada 6, yaitu kita misalkan menggunakan theta. Jadi ada theta 1, theta 2, theta 3, theta 4, theta 5, dan theta 6. Nah, bila dinyatakan dalam bentuk matriks, yaitu theta 1 itu ada 1, 2, 3, yaitu untuk domainnya. Domain theta 1, theta 2, theta 3, sampai theta 6 itu sama, 1, 2, 3. Lalu yang bedanya ada pada kodomennya, yaitu pada daerah baris kedua. Yaitu untuk theta 1 ada 1, 2, 3, theta 2, 1, 3, 2, theta 3, 2, 1, 3, theta 4, 2, 3, 1, theta 5, 3, 1, 2, theta 6, 3, 2, 1. Lalu kita lanjut ke slide berikutnya. Sebelum kita membuktikan keempat aksioma tadi, kita buat tabel Cayley dulu untuk membantu. Nah, di tabel Cayley ini untuk kolom pertama kita isi ada theta 1, theta 2 sampai theta 6. Lalu pada baris pertama ada theta 1, theta 2 sampai theta 6 juga, dan pada paling pojok kanan kiri atas ini kita tuliskan operasi bilangannya, yaitu operasi komposisi. Nah, jadi nanti pada daerah yang warna ungu ini, warna ungu muda, itu awalnya kosong. Lalu bagaimana kita tahu caranya? Pada theta 1, theta 2 seperti itu dari pengoperasiannya, yaitu theta 1. Komposisi theta 1 itu berapa? Theta 1 komposisi theta 2 itu berapa? Seperti itu. Untuk cara pengerjaannya kita dapat ke slide berikutnya terlebih dahulu. Mengerjakan theta 1, komposisi theta 1, yaitu tadi kita sudah membentuk bahwa theta 1 itu merupakan matriks 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, jadi cara mencarinya kita cari satu dulu domainnya seperti itu. Jadi theta 1 komposisi theta 1 ketika domainnya 1 itu sama dengan 1. Lalu theta 1 komposisi theta 2 dengan domainnya 2 adalah adalah 2. Lalu theta 1 komposisi theta 1 dari domainnya 3 itu sama dengan 3. Sehingga dapat kita bentuk bahwa domainnya tadi 1, 2, 3 ya. Nah, kodomennya itu ini 1, 2, 3 juga. Nah, 1, 2, 3 matriks 1, 2, 3, 1, 2, 3 ini merupakan dari theta 1 seperti itu. Untuk memahami lebih lanjut, kita ke slide berikutnya. Selanjutnya, kita mencoba mencari theta
theta 1 komposisi theta 2 itu berapa gitu kan ya. Nah, theta 1 tadi itu kan matriksnya 1 2 3 1 2 3, lalu theta 2 1 2 3 1 3 1 1 3 2 gitu kan ya. Lalu kita mencari dulu theta 1 komposisi theta 2 dengan domainnya 1, yaitu sama dengan theta 1 dalam kurung theta 2 dalam kurung 1. Ini ingat pada operasi komposisi pada fungsi fx gx gitu kan ya, fgx maksud saya. Jadi kan theta 1 pertama kita mencari dari domain 1 di theta 2. Kita melihat bahwa domain 1 di theta 2 yaitu 1. Nah, jadi setelah itu sama dengan theta 1 dalam kurung 1. Nah, lalu kita mencari domain 1 di theta 1 itu berapa? Yaitu 1. Jadi theta 1 komposisi theta 2 dengan domainnya 1 yaitu 1. Nah, setelah itu kita mencari yang theta 1 domain theta 2. Maksudnya theta 1 komposisi theta 2 dengan domainnya 2. Itu sama dengan 3. Karena kita melihat bahwa domain 2 di theta 2 yaitu 3. Lalu domain 3 di theta 1 ini 3. Jadi theta 1 komposisi theta 2 dengan domainnya 2 itu sama dengan 3. Lalu untuk yang theta 1 komposisi theta 2 dengan domainnya 3 itu sama dengan 2 dengan cara seperti sebelumnya. Dan ketika kita sudah mengetahui bahwa yang pertama ini 1, kedua 3, pasti yang terakhir ini adalah 2 karena ini merupakan permutasi. Tidak ada urutan itu akan diperhatikan, jadi tidak akan ada pengulangan seperti itu. Nah, lalu kita dapat membentuknya dengan matriks. Ini domainnya 1 2 3, kodomainnya 1 3 2. Nah, matriks ini merupakan bentuk dari matriks theta 2. Jadi artinya theta 1 komposisi theta 2 merupakan sama dengan theta 2. Lalu kita kembali lagi ke tabel Cayley tadi. Nah, kita lihat kembali ke tabel Cayley bahwa theta 1 komposisi theta 1 kita di sini tulis theta 1. Nah, tadi kita sudah mencari theta 1 komposisi theta 2 adalah theta 2. Nah, untuk selanjutnya itu semuanya dengan cara yang sama ya, seperti tadi dilakukan dengan cara yang sama akan mendapatkan hasilnya seperti itu ya. Tabel Cayley sudah lengkap, kita bisa membuktikan aksioma yang pertama, yaitu bersifat tertutup. Nah, caranya kita lihat isi dari tabel Cayley. Lihat pada tabel yang berwarna ungu muda ini, isinya merupakan anggota himpunan SA semuanya. Tidak ada theta 7, theta 8, atau theta min 1, dan intinya tetanya hanya 1 sampai 6 saja, seperti itu. Nah, oleh karena itu terbukti bahwa himpunan SA pada operasi komposisi itu bersifat tertutup. Kemudian aksioma yang kedua yaitu bersifat asosiatif. Karena operasi komposisi pada suatu fungsi bersifat asosiatif, maka operasi komposisi pada permutasi A pasti bersifat asosiatif juga. Kemudian aksioma yang ketiga, identitas. Dia memiliki identitas yaitu theta 1. Kemudian aksioma yang keempat yaitu memiliki inverse. Semua anggota himpunan SA memiliki inverse,
yaitu inverse theta 1 adalah theta 1, inverse theta 2 adalah theta 2, inverse theta 3 adalah theta 3, inverse theta 4 adalah theta 5, inverse theta 5 adalah theta 4, inverse theta 6 adalah theta 6. Jadi keempat aksioma grup terpenuhi. Artinya apa? Artinya SA yang dikenakan dengan operasi komposisi merupakan grup. Maka SA yang dikenakan dengan operasi komposisi pastilah grup permutasi. Nah, tadi kita sudah membuktikan bahwa himpunan SA di mana A-nya sama dengan 1, 2, 3 pada operasi komposisi merupakan grup dan merupakan grup permutasi juga. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan apakah himpunan SA pada operasi komposisi merupakan grup abelian. Nah, caranya itu kita harus membuktikan 3 aksioma seperti yang video sebelumnya gitu ya teman-teman, yaitu aksiomanya tertutup, bersifat asosiatif, dan bersifat komutatif. Nah, tadi sebelumnya kita sudah membuktikan bahwa himpunan SA dengan A-nya sama dengan 1, 2, 3 pada operasi komposisi tertutup. Lalu kita juga sudah membuktikan bahwa himpunan SA di mana A anggotanya 1, 2, 3 pada operasi komposisi itu bersifat asosiatif, maka kita tinggal membuktikan apakah himpunan SA pada operasi komposisi bersifat komutatif. Nah, untuk membuktikannya kita ke slide berikutnya. Bahwa himpunan SA pada operasi komposisi bersifat komutatif, mudahnya kita dapat melihat tabel Cayley dengan mencerminkan dari diagonalnya. Ini diagonalnya ya, tabel Cayley. Lalu kita melihat theta 3 komposisi theta 1 ini merupakan sama dengan 3. Lalu theta 1 komposisi theta 3 juga 3, theta 3 ternyata. Nah, lalu kita cari lagi apakah ini ya diagonal yang berikutnya ini, kita lihat theta 4 komposisi theta 2 sama dengan theta 3. Tetapi ternyata theta 2 komposisi theta 4 itu theta 6, artinya theta 4 komposisi theta 2 tidak sama dengan theta 2 komposisi theta 4. Nah, dari salah satu saja jika kita menemukan hal itu tidak sama gitu ya, hasilnya tidak sama, maka kita dapat mengatakan bahwa himpunan SA pada operasi komposisi itu tidak bersifat komutatif, seperti itu. Nah, tadi kita sudah membuktikan bahwa himpunan SA pada operasi komposisi bersifat tertutup, bersifat asosiatif, tetapi tidak bersifat komutatif. Maka himpunan SA pada operasi komposisi bukan grup abelian. Kenapa? Karena salah satu aksiomanya tidak terpenuhi. Seperti itu. Penjelasan dari kami. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Kepada Bu Vela kami ucapkan terima kasih dan minta maaf bila kami melakukan kesalahan.